Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Julia Rizky. Di sini saya akan membahas dan menerangkan apa itu struktur beton bertulang. Nah, langsung saja ya. Oke. Apa itu beton dan tulangan baja? Nah, pasti semua yang awam gitu ya, pasti bertanya-tanya gitu, apa sih itu beton, apa sih itu tulangan baja, dan untuk apa gitu. Nah, beton itu adalah material konstruksi yang terbentuk dari campuran agregat halus, yaitu pasir, dan agregat kasar, yaitu seperti kerikil atau pecahan batu. Lalu ada dicampur dengan semen sebagai perekatnya gitu, seperti di gambar ini yang sudah dijadikan betonnya gitu. Dengan tambahan air, terjadilah reaksi kimia atau hidrasi yang mengubah campuran tersebut menjadi massa padat dan keras yang berfungsi sebagai komponen utama struktur bangunan. Nah, kualitas beton sangat dipengaruhi oleh gradasi agregat atau yang sering disebut rasio antar air semen, yaitu yang sering disebut water cement ratio. Nah, semakin rendah rasio air terhadap semen, kekuatan tekan beton umumnya akan semakin tinggi, namun tetap harus memperhatikan kemudahan pekerjaan, serta proses perawatan atau curing, agar mencapai kekuatan bencana yang optimal. Nah, rasio standar yang sering dipakai oleh para tukang gitu ya untuk membangun rumah yaitu 1:2 dan 3. Nah, lanjut ke pengertian baja tulangan. Baja tulangan atau rebar adalah batang baja baik polos maupun sirip atau ulir yang berfungsi memperkuat struktur beton dengan menahan gaya tarik, meningkatkan daya tekan, dan mencegah keretakan pada kolom, balok, ataupun pondasi itu sendiri. Umumnya memiliki standar panjang 6 sampai dengan 12 meter dan wajib memenuhi SNI untuk keamanan konstruksi. Seperti ini ya. Nah, ada dua jenis beton. Yang pertama itu adalah beton bertulang seperti ini. Lalu yang kedua adalah beton prategang. Nah, sistem struktur beton bertulang ini adalah sistem struktur komposit yang memadukan beton sebagai penahan gaya tekan dan baja tulangan sebagai penahan gaya tarik yang bekerja bersama melalui ikatan kuat untuk memikul beban struktur. Nah, sedangkan beton prategang ialah sistem beton yang diberikan gaya tekan awal menggunakan tendon baja untuk menetralkan gaya tarik beban sehingga beton tetap utuh tanpa retak, seperti gambar di samping ini. Nah, selanjutnya beton ditambah tulangan baja menjadi beton bertulang seperti gambar yang di awal tadi seperti ini. Nah, beton bertulang adalah bentuk dari komponen struktur beton. Jadi, jika beton bertulang tidak memakai tulangan baja, tidak akan menjadi komponen struktur beton yang utuh gitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan beton bertulang. Itu di kelebihannya itu sendiri ada aksesibilitas material, yaitu bahan penyusunnya seperti pasir, kerikil, dan air sangat mudah didapatkan secara lokal, hampir di mana saja ada gitu, sehingga biaya mobilisasi bahan lebih efisien dan mudah. Kemudian ada kemudahan dalam bentuk. Karena sifatnya yang dicor saat masih plastis atau disebut basah, beton bertulang itu memberikan fleksibilitas dari luar fleksibilitas luar biasa gitu bagi arsitek untuk membentuk struktur yang rumit seperti melengkung atau artistik gitu. Nah, selanjutnya kelebihannya itu adalah ketahanan api yang tinggi. Jadi tuh beton bertulang ini tuh sangat tahan terhadap api karena memiliki sifat isolator termal yang sangat baik. Struktur ini mampu bertahan dalam suhu tinggi akibat kebakaran dalam jangka waktu lama sebelum mengalami kegagalan struktur. Jadi jika ada kebakaran, jika bangunannya itu terbuat dari beton, menggunakan beton atau spesifiknya menggunakan beton bertulang, itu akan
lebih lama, susah untuk terbakar gitu karena akibat mempunyai sifat isolator thermal itu sendiri yang sangat baik. Nah, selanjutnya kelebihannya itu biaya pemeliharaannya rendah. Jika direncanakan dan dikerjakan dengan benar, terutama ketebalan selimut betonnya, beton bertulang hampir tidak memerlukan perawatan rutin dibandingkan struktur baja profil. Jadi, jika bangunan menggunakan beton bertulang ini, tidak perlu ada perawatan khusus gitu ya untuk merawat si betonnya ini. Jadi dibiarkan saja juga tidak masalah gitu, tidak akan mengubah apapun atau merusak apapun. Kita lanjut kepada kekurangan beton bertulang. Yang pertama itu bobot struktur yang berat. Nah, beton bertulang itu cukup berat untuk di bangunan itu sendiri karena beton bertulang memiliki berat jenis yang besar sehingga beban mati struktur itu sendiri seringkali sangat dominan dan memerlukan fondasi yang lebih besar. Yang kedua, laju konstruksi lebih lambat. Mengapa? Karena beton bertulang ini membutuhkan waktu untuk pemasangan, precasting, perakitan, tulangan, pengecoran, hingga masa tunggu beton untuk kering itu mencapai kekuatan yang cukup. Untuk mencapai kekuatan yang cukup itu butuh waktu yang sedikit lama gitu, cukup lama sebelum beban lain bisa masuk gitu. Kemudian yang ketiga ada keretakan penampang. Nah, secara teoritis beton bertulang ini pasti mengalami retak. Tidak hanya, disclaimer, tidak hanya beton bertulang saja ya mengalami retak, tetapi semua beton itu pasti retak. Bertulang pasti mengalami retak di daerah tarik. Nah, semua beton itu akan mengalami retak di daerah tarik. Meskipun retak rambut ini normal, pada lingkungan ekstrim seperti tepi laut, retakan ini bisa menjadi jalan masuknya zat korosif ke baja tulangan dan itu akan mempengaruhi penampang tersebut. Jadi akan lebih mudah untuk rusak gitu. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan beton prategang. Yang pertama, untuk kelebihannya itu bebas retak atau crack free. Kenapa? Karena seluruh penampang selalu dalam kondisi tertekan. Struktur ini terhindar dari retak. Hal ini membuat beton prategang sangat tahan terhadap kebocoran air dan serangan karat pada kabel tendon. Kemudian ada efisiensi dimensi. Penampangnya itu bisa dibuat jauh lebih langsing dan ringan. Ini sangat menguntungkan untuk bangunan tinggi karena dapat mengurangi total beban bangunan, dapat memberikan ruang kepala atau headroom yang lebih tinggi. Kemudian ada yang ketiga, kemampuan bentang panjang sangat superior untuk struktur dengan jarak kolom yang lebar. Prategang memungkinkan pembuatan aula luas atau jembatan panjang tanpa perlu banyak kolom di tengahnya. Cocok untuk pembangunan gedung-gedung tinggi seperti itu. Lalu ada kontrol lendutannya. Nah, gaya pratekan menghasilkan camber atau lengkungan ke atas yang secara efektif melawan lendutan akibat beban berat, sehingga lantai atau gelagar jembatan tetap rata. Itu salah satu alasan utama pembuatan jembatan itu memakai beton prategang, tidak memakai beton bertulang seperti itu. Nah, kita lanjut ke kekurangannya. Beton prategang ini yang pertama biaya teknologinya tinggi, yaitu memerlukan peralatan penarikan atau jacking yang khusus. Lalu kemudian ada kabel baja mutu tinggi yang lebih mahal serta pengawasan teknis yang jauh lebih ketat. Kemudian yang kedua ada resiko keamanan yang lebih tinggi. Karena kabel tendon ditarik dengan gaya yang sangat besar, kegagalan saat proses penarikan atau kerusakan pada penjangkaran bisa berakibat fatal secara tiba-tiba gitu. Jadi lebih memerlukan pengawasan yang lebih khusus atau lebih banyak gitu dilakukan pengawasan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya pelaksanaan yang rumit. Nah, beton prategang ini memerlukan tenaga kerja ahli yang memiliki sertifikasi khusus. Jadi, kesalahan kecil dalam urutan penarikan kabel atau komposisi beton dapat merusak seluruh elemen struktur. Jadi, sangat diperhatikan pada saat tahap pelaksanaan pembuatan beton prategang ini. Nah, selanjutnya
Pembuatan beton itu ada 3. Yang pertama itu manual, semi manual, kemudian ada ready mix. Nah, di manual ini cara proses pembuatannya itu dicampur di lokasi dengan tenaga manusia seperti gambar di atas ini. Kemudian kualitasnya itu bergantung pada keahlian pekerja dan rentan kesalahan karena diawasi langsung, dibuat langsung oleh para pekerja tersebut dan terlihat gitu ya pembuatannya. Untuk efisiensi waktunya ini cukup memakan waktu lebih lama, jadi karena mengaduk sendiri dengan tenaga manusia sendiri itu. Kemudian lanjut ke semi manual, yaitu pembuatannya diramu langsung di lapangan menggunakan mesin molen seperti di atas ini. Nah, terus untuk kualitasnya bergantung pada ketelitian takaran dan pengawasan manual di lokasi. Jadi saat pembuatan semi manual ini harus diawasi, jangan dibiarkan saja gitu, dicek-cek apakah si adukan ini sudah bagus atau belum. Kemudian efisiensi waktunya fleksibel untuk volume kecil, namun butuh tenaga kerja intensif. Seperti yang dibilang tadi, jika butuhnya banyak ya akan semakin lama gitu pembuatannya. Tapi jika dikit bisa sebentar atau tergantung volumenya gitu. Nah, kemudian ada ready mix, yaitu pembuatannya diproduksi di batching plant secara otomatis menggunakan mesin. Nah, ini ada ilustrasi pembuatannya seperti ini. Nah, untuk kualitasnya itu konsisten, berat teknologi, dan pengawasannya gitu. Kemudian untuk efisiensi waktunya siap pakai dan lebih cepat. Jadi kalau misalkan kayak bangunannya tuh pengen lebih cepat jadi ya bisa menggunakan ready mix gitu. Selanjutnya itu ada macam-macam pengujian beton. Ada macam-macam pengujian beton. Nah, yang pertama itu ada slump test, kedua ada hammer test, dan ketiga ada uji tekan. Nah, slump test ini seperti ini ya gambarannya, yaitu metode pengujian sederhana untuk mengukur konsistensi atau kekentalan kadar air dan memudahkan pengerjaan beton segar sebelum dicor. Dengan mengukur seberapa besar beton, apakah akan merosot atau menurun saat cetakan kerucut diangkat, guna memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan proyek. Kemudian ada hammer test, yaitu dengan alat hammernya itu sendiri, dan ini betonnya seperti gambar di atas ini. Nah, ini tuh hammer test itu adalah metode pengujian non-destruktif yang cepat dan praktis untuk memperkirakan kuat tekan dan kekerasan permukaan beton di lapangan tanpa merusak struktur. Alat ini bekerja dengan prinsip pantulan atau rebound, massa pegas pada palu Smith, yaitu Smith hammernya yang ini, yang diukur untuk menentukan keseragaman dan mutu beton. Kemudian ada yang ketiga yaitu uji tekan. Itu ada alatnya sendiri, yaitu adalah pengujian untuk merusak atau destruktif test untuk mengukur beban maksimum gaya tekan per satuan luas yang dapat ditahan sampel beton atau maupun silinder ataupun kubus gitu ya si betonnya. Sebelum hancur menggunakan mesin tekan compression match. Uji ini bertujuan untuk memastikan mutu beton sesuai standar konstruksi. Biasanya dilakukan pada umur 3, 7, dan 28 hari. Oke, selanjutnya itu ada peraturan pembuatan beton. Yang pertama ada PBI atau Peraturan Beton Indonesia. Nah, untuk PBI 1971 yaitu menggunakan simbol K dengan benda uji berbentuk kubus 15 x 15 x 15 cm dengan satuannya menggunakan kilogram per cm persegi.
Untuk PBI 1971 ini dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama itu kelas 1 yaitu mutu rendah atau BO tanpa pengawasan ketat untuk non-struktural. Dan kelas 2 itu mutu sedang yaitu dari K125 sampai dengan K225. Yaitu pengawasannya sedang dan strukturalnya tuh umum. Jadi bentuknya tuh umum lah seperti kubus gitu. Kubus seperti ini. Kemudian ada kelas 3 yaitu mutu tinggi lebih dari K225. Pengawasannya ketat dengan laboratorium. Nah, peraturan ini sudah sangat jarang digunakan karena ini sudah peraturan yang lama dan sekarang kebanyakan memakai SKSNI, yaitu peraturan yang kedua, yaitu Standar Konstruksi Sipil Indonesia pada tahun 1991, yaitu menggunakan simbol F aksen C, di mana aksen itu sendiri yaitu berarti tekan dengan benda uji berbentuk silinder berdiameter 15 cm dan tingginya 30 cm seperti gambar di samping ini. Satuannya yaitu menggunakan MPa atau megapaksal. Klasifikasi lebih ditekankan pada tujuan penggunaan dan durabilitas lingkungan. SKSNI lebih mendetail dalam mengatur beton yang terpapar cuaca ekstrim, air laut, atau tanah korosif untuk menjamin keawetan struktur. Dengan kokoh tekan beton yaitu F aksen C dari 15, 20, 25, 30, 35, seterusnya dalam satuan MPa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara menghitung dimensi. Nah, kita perlu tahu yaitu di sini ada keterangan bahwa L itu adalah panjang balok, kemudian B itu lebar penampang balok, dan H itu tinggi penampang balok. Nah, untuk menghitung dimensi ini, kita harus mengetahui ketiga lambang ini dari panjang baloknya, lebar penampang, dan tinggi penampangnya. Nah, penentuan dimensi penampang balok dapat menggunakan pendekatan berikut. Ini bukan rumus baku ya, tetapi sebagian bantuan dalam penaksiran awal. Karena ini adalah perkiraan dimensi. Nah, untuk H itu bisa 1 dibagi 10 L sampai dengan atau 1 bagi 12 dikali L. Nah, langsung saja, misalkan ini kita ada 4 alternatif. Yang pertama itu alternatifnya seperti ini. Alternatif yang pertama itu ini. Alternatif yang kedua itu ini. Alternatif yang ketiga. Kemudian alternatif yang keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita fokus ke alternatif yang pertama. Yang di sini saya akan menggunakan alternatif yang pertama saja untuk contoh gitu ya. Misalkan panjang balok L-nya itu 4 meter atau 400 cm. Nah, H-nya atau tinggi penampangnya yaitu memakai yang 1 bagi 10 dikali L yang ini. Nah, 1 bagi 10 ini 40 cm, dan kemudian yang lebar penampangnya ini 1 bagi 2 dikali L-nya yaitu 40 cm. Maka ininya dimensinya yaitu 20 kali 40 atau 20/40 seperti ini. Nah, ada catatan, untuk memastikan dimensi balok yang tepat perlu dilakukan analisa atau perhitungan. Sebaiknya ukuran atau dimensi penampang balok dibuat dalam kelipatan 5 cm agar memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, lanjut ya, kita akan masuk ke perhitungan jumlah kebutuhan tulangan. Nah, kita memakai contoh alternatif ke-1 tadi, yaitu yang dimensinya 20/40 dengan panjang bentang yaitu 4 meter atau 400 cm.
Nah, karena kebutuhan tulangan itu maksimal 2%, maka 2% kali luas penampang. Di sini kita akan menghitung luas penampangnya terlebih dahulu. 200 kali 400 mm yaitu 80.000 mm persegi ya. Nah, kebutuhan tulangan itu sendiri rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita langsung saja hitung 2% dikali 80.000 mm yaitu 1.600 mm. Nah, untuk kebutuhan tulangannya ini berarti kan 1.600 mm persegi. Nah, misal tulangan yang akan digunakan itu berdiameter 19 mm. Nah, langsung aja di luas tulangan ini rumusnya itu 1/4 dikali V dikali D pangkat 2, yaitu D-nya ini diameternya itu sendiri. Nah, 1/4 dikali V-nya itu 3,14 dan diameternya itu 19. Maka hasilnya itu 283,385 mm persegi. Nah, jumlah tulangannya itu kita hitung dari 1.600 mm ini dibagi luas tulangan, yaitu 283,385. Nah, sama dengan 5,646. Kita bulatkan menjadi 6 batang tulangan. Nah, untuk menentukan jumlah batang tulangan ini harus berpikir bahwa tulangan itu harus renggang-renggang gitu, nggak boleh dempet-dempet. Jadi semakin panjang si bentangnya, maka jangan jika bentangnya itu makin panjang, maka si batangnya ini jangan kecil dan kalau misalkan kecil dia bakal membutuhkan banyak, jadi harus diperhatikan untuk penentuan diameternya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu contoh perletakan tulangan dalam beton bertulang. Nah, ini ada konsep dasar penempatan penulangan balok. Nah, di sini ada daerah retak ya. Daerah retak dan posisi tulangannya tuh ada di bawah sini, ini yang merah. Dan ini diagramnya dan ini posisi tulangannya di bawah. Nah, bidang momennya tuh akan seperti ini. Nah, di sini ilustrasinya, ini tulangan betonnya dan ini reaksinya atau momen. Nah, untuk sumbu netral ini pasti di sini di tengah-tengah ya. Nah, ini sumbu netral tegangan dan regangan 0 di sini di tengah. Kemudian sisi tekan beton memendek dan sisi tulangan memanjang karena dia menimbulkan lendutan. Seperti ini. Nah, untuk diagramnya kurang lebih seperti ini, yang tekan akan menyamping ke sini, kemudian yang tarik akan seperti ini. Nah, mungkin dari saya cukup untuk penjelasan tentang beton bertulang ini, struktur beton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.